Analisis pemahaman terkait penggunaan e-sistem perpajakan, studi pada pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Sejak 2019, Labuan Bajo telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai destinasi wisata super premium. Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah seperti pantai-pantai yang indah, daya tarik keindahan bawah laut yang sangat memanjakan mata, dan juga tentunya habitat alami dari spesies komodo yang hanya terdapat di Indonesia dan tergolong ke dalam spesies kadalangka. Adanya hal tersebut membawa dampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Jumlah wisatawan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun meningkat, yaitu pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan hanya sebanyak 326 wisatawan, kemudian pada tahun 2011 sampai 2012, jumlah wisatawan meningkat menjadi 10.078 wisatawan, yang kemudian pada tahun 2012 sampai 2013, jumlah wisatawan mencapai 13.214, dan juga pada tahun 2013 sampai 2014, jumlah wisatawan mencapai 14.781, yang kemudian meningkat sangat signifikan pada tahun 2019 mencapai 256.171. Rata jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo yaitu sebanyak 90.000 per tahun dengan 90 triliun perputaran jumlah uang yang beredar per tahunnya pada berbagai sektor yang ada. Adanya jumlah perputaran uang tersebut memberikan dampak pada peningkatan pendapatan pelaku pariwisata. Semakin besar peningkatan pendapatan, maka semakin besar tingkat redistribusi melalui penerimaan sektor perpajakan. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan, dibutuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintahan. Setiap tahun, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak dengan berbagai upaya, diantaranya melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, yaitu dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan atau e-sistem perpajakan, masyarakat masih dirasa kurang mengetahui bahwa untuk mendaftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat dan di mana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak. Hal ini juga dirasakan oleh para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Tingkat pemahaman e-sistem perpajakan setiap pelaku pariwisata berbeda-beda. Dengan adanya pemahaman terkait e-sistem, maka akan mempengaruhi kepatuhan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk membayar pajak, sehingga jika tingkat kepatuhan pajak tinggi, maka akan berdampak pada penerimaan pajak bagi negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Para pembayar pajak mungkin tidak menyadari manfaat secara langsung, padahal tanpa disadari banyak fasilitas yang sudah bisa dirasakan seperti rumah sakit, sekolah, kendaraan umum, hingga ruas jalan yang dilewati sehari-hari. Pemahaman e-sistem perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Kemudian pemahaman terkait e-sistem perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham terkait sistem-sistem yang ada di perpajakan saat ini dalam mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Dalam menganalisis pemahaman terkait penggunaan e-sistem perpajakan, kami melakukan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner
yang mana target korespondennya adalah para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Adapun profil responden adalah berdasarkan jenis kelamin terdapat 55 laki-laki, kemudian terdapat 34 perempuan. Berdasarkan umur terdapat generasi Z yaitu pada berusia 11 sampai 26 tahun sebanyak 31 orang, generasi milenial 27 sampai 42 tahun sebanyak 57 orang, dan generasi X pada rentan umur 43 tahun sampai 58 tahun sebanyak 1 orang. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, untuk koresponden dengan tingkat pendidikan SMA, SMK, MA sederajat yaitu sebanyak 30 orang, Diploma 1 sebanyak 1 orang, Diploma 3 sebanyak 12 orang, di strata 1 sebanyak 44 orang, strata 2 sebanyak 2 orang. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden ialah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62%, yang kemudian dilihat dari umur, maka generasi milenial yang menjadi mayoritas responden yakni sebesar 64%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan strata 1 sebanyak 49%. Hasil penelitian. Tingkat pemahaman pariwisata terkait dengan e-registrasi. Berdasarkan tabel tersebut, maka seluruh pernyataan masuk dalam kategori tinggi, di mana pernyataan pertama terkait adanya e-registration mempermudah para pelaku pariwisata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mayoritas responden menjawab sangat setuju. Kemudian adanya e-registration ini mudah dipelajari bagi pemula. Penggunaan e-registration mempermudah wajib pajak dalam pendaftaran pembuatan NPWP secara online tanpa harus ke kantor pajak. Selain itu, e-registration ini dirasa aman dan menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Tingkat pemahaman pelaku pariwisata terkait dengan e-filing. Berdasarkan tabel di atas, seluruh pernyataan dikategorikan tinggi, di mana secara mayoritas para pelaku pariwisata setuju dengan adanya e-filing, yaitu dengan mempermudah mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya sistem e-filing ini mudah dipelajari oleh pemula. Dengan sistem e-filing, wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka. Wajib pajak dapat melaporkan SPT kapanpun ketika memiliki waktu luang. Sistem e-filing akan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Tingkat pemahaman pelaku pariwisata terkait e-billing. Berdasarkan tabel di atas, maka seluruh pernyataan yang dijawab oleh pelaku pariwisata di Labuan Bajo masuk dalam kategori tinggi. Adanya sistem e-billing ini mempermudah pelaku pariwisata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta dengan mudah dipelajari bagi pemula. Sistem e-billing ini mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak, serta wajib pajak dapat membayar pajak secara online kapan saja. Pengguna sistem e-billing dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak. Tingkat pemahaman pelaku pariwisata terkait e-form. Berdasarkan tabel, menyatakan bahwa seluruh pernyataan terkait pemahaman pelaku pariwisata dalam penggunaan e-form masuk dalam kategori tinggi, di mana penggunaan e-form mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mudah dipelajari oleh pelaku pariwisata. Sistem e-form mempermudah pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk melaporkan SPT kapanpun ketika mereka memiliki waktu luang tanpa perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka. Adanya e-form akan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman e-sistem perpajakan pada pelaku pariwisata di Labuan Bajo masuk dalam kategori tinggi, baik penggunaan e-registration, e-filing, e-billing, maupun e-form. Adanya e-sistem perpajakan ini mempermudah pelaku pariwisata di Labuan Bajo dalam melaksanakan kewajiban mereka terkait perpajakan. Kemudian disarankan juga untuk KP2KP Labuan Bajo dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada para pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk patuh membayar pajak serta meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan e-sistem.
Bagi penelitian ini selanjutnya dapat mengikuti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Sekian video pembelajaran terkait dengan analisis pemahaman wajib pajak terkait dengan e-registration, e-filing, e-billing, maupun e-form. Terima kasih.